Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Eh, Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masuk tema baru. Minggu lalu kan kita masih bahas manajemen proyek ya. Manajemen proyek eh, dengan menggunakan dua metode, yaitu metode PORT dan metode CPM, Critical Path Method. Nah, hari ini kita masuk topik baru tentang salah satu bagian dari operasi, yaitu manajemen persediaan. Uh, Bisa kelihatan ya? Presentasi saya bisa kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, manajemen persediaan atau inventory ya. Kalau kita bicara manajemen inventory, ini sebenarnya tidak terlepas dari yang namanya material manajemen ya. Kalau inventory itu boleh dibilang posisi materialnya sudah ada di gudang, gitu ya. Sudah ada di gudang. Ya. Bagaimana cara kita melakukan proses manajemennya? Tapi sebenarnya di dalam itu adalah skop yang lebih besar, itu adalah material manajemen, di mana di dalamnya ada proses purchasing yang harus kita manage juga. Kemudian ada proses transportasi. Transportasinya bisa dari vendor ke tempat kita, atau sebaliknya dari tempat kita ke customer, atau bisa juga transportasi dari line produksi satu ke line produksi yang lain, atau dari bagian warehouse misalnya ke bagian apa, dari bagian produksi bagian ke warehouse dan sebagainya. Itu adalah bagian dari transportation ya, yang harus di manage juga. Kemudian uh, di dalamnya juga termasuk ada production control ya, control production ya. Kalau kita bicara production control, ini berarti bicara tentang pengendalian produksi, berapa banyak yang harus diproduksi hari ini, besok harus berapa banyak, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah inventory ya. Inventory manajemen inventory-nya, persediaannya kita harus kita manage berapa banyak, kapan kita harus beli, kapan kita harus bikin, kapan kita harus sediakan di gudang. Itu adalah bagian dari inventory management. Kemudian di berikutnya juga ada warehousing dan distribution. Tadi distribution mirip dengan transportation ya. Kalau transportation lebih ke alatnya, kemudian cara distribusinya gimana? Apakah misalnya kalau kita punya beberapa kantor cabang di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, proses distribusinya gimana? Kuantiti distribusinya gimana? Apakah nanti dibagi rata atau gimana? Itu adalah bagian dari distribution yang harus di manage ya, atau yang harus dikelola. Kemudian warehousingnya, cara nyimpennya, apakah semuanya harus kita simpan di cold storage atau enggak, atau hanya sebagian ya. Apakah nanti proses keluar masuknya barang di warehouse atau di gudang pakai metode FIFO atau seperti apa? Nah, itu juga kita kelola gitu ya, kita manage. Lanjut ya, sampai sini. Oke, lanjut ya. Nah, dalam dalam purchasing process nanti macam-macam ya. Vendor diantaranya ya, dalam proses purchasing itu kita apa? Menentukan kriteria vendor yang yang bisa kita ajak kerjasama ya. Nanti mungkin ada proses scoring, ada vendor A, vendor B, vendor C. Kalau kita ambil dari vendor A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau kita ambil dari vendor B, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Vendor C juga sama, begitu seterusnya. Nanti gimana cara mutusin apakah kita 100% dari vendor A, 100% dari vendor B, atau nanti dibagi-bagi antara vendor A sekian persen, vendor B sekian persen,
vendor C sekian persen, ya. Nanti ada proses pemilihannya, ya. Termasuk juga di dalam purchasing proses itu nanti ada keputusan, misalnya apakah sebaiknya kita bikin sendiri in-house production atau kita beli ke vendor. Nanti ada hitung-hitungannya. Kalau kita beli ke vendor maka harganya sekian. Kalau kita in-house production maka harganya sekian. Dengan resiko sekian, costnya sekian. Mana yang paling efisien? Apakah kita beli ke vendor atau bikin sendiri? Ya. Oke, itu adalah bagian dari purchasing diantaranya. Kalau inventory nanti lebih banyak ke. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah kita lebih fokus di inventory-nya, ya. Kita fokus di inventory manajemennya. Fokus di inventory manajemen. Nah, kalau kita bicara inventory manajemen, oke. Kalau di inventory manajemen nanti fokusnya kita di beberapa hal ini nih. Inventory itu nanti biasanya nih, keputusan mengenai inventory atau persediaan. Dua keputusan penting yang biasanya atau yang major, ya, yang major di dalam proses manajemen inventory. Yang pertama adalah berapa banyak yang harus kita order, ya. Kemudian kapan kita harus order. Ya. Kalau misalnya dalam setahun kebutuhannya adalah 1.200 galon misalnya. Dalam satu tahun 1.200 galon, apakah kita order sekaligus di awal tahun 1.200 galon atau kita pesan setiap 6 bulan sekali sebanyak 600 galon atau kita pesan setiap bulan 100 galon atau misalnya setiap minggu sekali 25 galon. Mana yang paling efisien, ya? Jadi keputusannya biasanya ini, kapan dan berapa banyak. Ini bisa saling berkaitan, ya. Kalau jumlah mau pesan sekali berarti kapannya adalah satu kali, ya, misal di awal bulan. Kalau mau 2 kali atau kalau mau 600 galon berarti kita pesannya 2 kali antara bulan Januari dan Juni atau Juli misalnya, gitu, ya. Nah, ini adalah dua keputusan penting yang biasanya menjadi hal yang paling di-maintain dalam proses manajemen inventory, ya. Nah, menentukannya gimana? Menentukan ini berapa banyak yang diorder, kapan yang order biasanya berdasarkan cost. Karena yang namanya bisnis kan pasti ujung-ujungnya dilihat apa? Keuntungan sama cost, ya. Kalau kita bicara inventory kan bicaranya apa? Cost, ya, cost. Tapi kalau kita bicara penjualan, kita bicara cara pandangnya adalah cara pandang keuntungan, gitu, ya. Kalau sales kita berusaha sales yang sebesar-besarnya, tapi kalau inventory karena dia termasuk cost center, ya, cost center, maka kita berusaha memaintain gimana caranya supaya cost inventory itu kita maintain seminimal mungkin, ya. Dan adapun biaya yang sering muncul terkait inventory, yang pertama adalah biaya terkait proses pemesanan atau ordering cost. Yang kedua, biaya terkait dengan penyimpanan, ya. Sama seperti kalau kita belanja online nih. Kita beli satu produk, satu pieces hari ini, besok beli lagi satu pieces, besok beli lagi satu pieces. Nanti kan ada ongkos kirim, ya, ada ongkir. Bisa jadi kalau kita hitung total, kalau kita beli cuma satu, mungkin dalam satu tahun cuma beli satu unit, ya kita mungkin nggak terlalu mikirin. Tapi kalau misalnya kita kebutuhannya, contohnya tadi 1.200 galon, gimana cara maintainnya? Karena nanti sekali beli kan pasti ada ongkirnya, ya. Ada ongkir, apalagi kalau kita mendatangkan barang atau material yang kita butuhkan untuk proses produksi dari luar negeri, yang bisa jadi nanti ada namanya lead time atau waktu pengirimannya nggak bisa cepat.
Kalau pakai jalur laut bisa jadi 3 bulan, butuh waktu 3 bulan setidaknya. Atau kalau mau cepat pakai jalur udara, tapi resikonya apa? Biayanya bisa berlipat-lipat. Nah ini yang harus kita perhitungkan ya, terkait dengan cost inventory. Jadi ada ordering cost yang pertama, yang kedua holding cost, yang ketiga shortage cost atau stock out cost. Shortage cost atau stock out cost ini adalah biaya yang muncul akibat kita nggak bisa mengirim produk ke customer, ya. Gara-gara kita nggak bisa produksi, sehingga kita kehilangan order. Misalnya, customer minta dikirimkan bulan ini 1000 unit. Cuma karena kita kekurangan material, kita hanya bisa kirim 800 unit. Maka ketidakmampuan kita mengirim 200 unit sisanya, itu akan memunculkan yang cost, ya, yang disebut dengan shortage cost atau stock out cost, ya. Apalagi nanti kalau di dalamnya, kalau kita nggak bisa kirim, ternyata ada penalty cost, ya, ada cost penalty karena kita nggak bisa kirim. Kalaupun nggak ada penalti saja sudah jadi cost tuh, karena kita kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan, ya. Keuntungannya hilang, otomatis jadi kerugian buat perusahaan, ya. Belum lagi nanti ada kerugian akibat image kita di mata customer karena kita nggak mampu kirim apa yang diminta oleh customer. Jadi setidaknya inilah biaya-biaya dalam persediaan yang harus kita maintain, ya. Ordering cost, holding cost, dan shortage cost, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut dulu ya. Oke. Tadi keputusan terkait dengan inventory tadi 2 ya. Kapan harus beli dan berapa banyak yang harus dibeli. Ya. Oke. Kita lanjut ke model-model inventory. Bagaimana perusahaan-perusahaan menentukan model inventory yang dia pakai di perusahaan. Ini model ini bisa jadi nggak terlalu baku ya. Nanti dalam prakteknya bisa jadi ada perusahaan-perusahaan, atau bisa jadi sebagian besar perusahaan menggabungkan beberapa model ini, ya. Yang pertama, model persediaan economic order quantity, ya, yang kita kenal dengan EOQ, economic order quantity. Dalam model persediaan EOQ ini nanti atau perusahaan menentukan kuantitas barang yang harus diorder itu berdasarkan pertimbangan biaya penyimpanan, biaya order, dan kebutuhan selama 1 tahun, yang nanti diformulasikan dalam bentuk seperti ini nih. Kuantitinya atau EOQ-nya adalah sama dengan akar dari 2 dikali demand, ya, annual demand setahun atau permintaan setahun, dikali ordering cost, ya, biaya order, atau kalau sekarang ini mungkin kayak ongkir gitu ya. Sebenarnya nggak cuma ongkir, lebih dari itu, ya. Biaya order dibagi carrying cost, biaya simpan, ya, nanti di akar, ya. Hasil ini semua di akar, dapatlah EOQ, ya, dapatlah EOQ. Jadi yang pertama ya, model persediaan economic order quantity. Jadi di sini dibuat dengan mempertimbangkan demand setahun seperti apa, ordering cost-nya gimana, carrying cost-nya gimana. Yang kedua, model persediaan dengan pemesanan tertunda, atau kita sering sebut apa, inden, ya. Dalam proses ini perusahaan nggak mau punya stok, ya. Perusahaan tidak mau punya stok. Jadi dia akan order ke vendor kalau sudah ada PO dari customer. Ada PO masuk dari customer, minta bikin sekian unit, nanti dihitung, oh saya berarti perusahaan butuh bahan baku sekian, baru dilakukan proses order, ya. Jadi kalau sudah pasti ada pesanan dari customer, baru perusahaan melakukan proses pemesanan untuk keperluan produksinya, gitu ya. Jadi pemesanan dilakukan nunggu PO-nya sudah fix PO-nya, baru dilakukan proses
produksi atau proses pemesanan untuk kebutuhan produksi. Atau kalau kita jualan online misalnya, kita nggak stok barang, ada order baru kita belikan, baru kita distribusikan ke customer misalnya. Ya. Kemudian yang nomor 3, model persediaan dengan persediaan berlebih. Kalau yang nomor 3 itu kebalikannya. Jadi perusahaan itu menyediakan dulu tuh barang-barangnya disediakan, nanti ada customer minta tinggal dikirim, ada customer order tinggal kirim, barangnya sudah ready ya. Kalau yang nomor 2 tadi itu biasanya kayak perusahaan-perusahaan otomotif ya, perusahaan-perusahaan otomotif, karena memang untuk memproduksi satu unit kendaraan bermotor mobil gitu ya, roda 4 kan memang biayanya nggak murah ya. Atau misalnya kendaraan-kendaraan khusus, misalnya seperti bus ya, bus itu nggak, hampir dipastikan perusahaan karoseri ya, atau perusahaan truk gitu, misalnya produsen truk Hino gitu, dia tidak produksi dalam jumlah besar, nanti ada orang pesan baru tinggal distribusi, nggak seperti itu. Tapi biasanya nunggu PO dulu ya, atau perusahaan pesawat terbang. Nggak mungkin misalnya Boeing bikin misalnya 100 unit pesawat Boeing ya, Boeing tipe tertentu, nanti baru dipasarkan. Enggak, tapi apa yang dilakukan adalah dia cari PO dulu. Cari PO dulu, sudah dapat PO-nya, sudah dapat order dari customer, baru dibikinkan ya. Atau sekarang ini orang sering sebut ada pre-order dulu ya. Ada order dulu dari customer, baru dia lakukan proses produksi. Nanti dalam proses produksinya dia butuh material apa, baru dia lakukan proses pemesanan. Kalau yang nomor 3 ini biasanya perusahaan consumer goods ya. Orang bikin apa, minuman botol kayak semacam apa, aqua dan lain-lain gitu ya. Orang mereka bikin dulu, baru nanti siapkan material marketing campaign-nya seperti apa, proses distribusinya seperti apa, akan ngikut berikutnya gitu ya. Kemudian yang keempat, metode yang keempat yang keempat di gabungan ini ya. Yang keempat itu perusahaan menggabungkan ini nih, antara EOQ, kemudian ada model persediaan dengan pemesanan tertunda, dan persediaan dengan persediaan berlebih, ini gabungan. Jadi nanti perusahaan akan melihat siapa customernya, produknya apa. Jadi nggak disamaratakan semua ya, tergantung dari produknya, tergantung siapa customernya ya. Jadi kombinasi dari semuanya ini. Oke, sekarang kita masuk ke sebentar, ada satu lagi ini yang ini nih. Yang keempat juga ada, nanti ada potongan kuantitas ya. Model persediaan dengan potongan kuantitas, maksudnya apa? Maksudnya di sini jadi perusahaan itu menentukan jumlah berapa yang harus dibeli, berapa yang harus disimpan di gudangnya. Itu tergantung dari penawaran diskon yang diberikan oleh vendor ya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu biasanya di akhir tahun nih, di akhir tahun biasanya vendor nawarin mau beli langsung banyak gak nih, harganya akan turun. Jadi misalnya dari Januari sampai bulan Agustus kita beli per unitnya harganya taruhlah $1 nih, $1 per unitnya. Kemudian karena vendor mengejar target penjualan di akhir tahun, maka mereka menawarkan diskon. Kalau kita mau beli dalam jumlah besar, harganya nggak $1 per unit, mungkin harganya jadi $0,9 atau $0,95 per unit. Nah, disinilah perusahaan melakukan keputusan order dan keputusan simpannya berdasarkan diskon yang dia dapat dari vendor gitu ya. Berdasarkan diskon yang dia dapat dari vendor. Tentunya buat perusahaan dia akan mempertimbangkan nih, kalau dia ambil semua apakah gudangnya masih cukup apa enggak ya.
gudangnya cukup apa enggak, kemudian kira-kira barang yang dibeli nanti bisa dipakai atau enggak, bisa dijual apa enggak. Perusahaan harus mempertimbangkan itu gitu ya, biasanya. Dan ini mirip sebenarnya di dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan kita berumah tangga kan sering juga gitu, kita belanja kemana kadang-kadang butuhnya satu sebenarnya cuma karena ada tawaran beli satu gratis satu, dan sebenarnya kadang-kadang kita nggak terlalu butuh, akhirnya kita beli juga karena ada faktor ini, faktor diskon kuantitas gitu ya. Oke, jadi prinsipnya ada 4. Yang kelima tadi gabungan ya, kombinasi lah, orang menggabungkan semua model ini dalam satu proses keputusan inventory yang dia lakukan. Oke, lanjut ke sini dulu ya, ke yang pertama, EOQ. Contoh nih misalnya, di sini ada contoh, ada satu perusahaan kebutuhan material dalam 1 tahun itu diketahui 12.000 unit ya, atau 12.000 pieces. Kemudian biaya sekali order ya, biaya sekali order itu 50.000 ya, 50.000. Kemudian biaya carrying cost-nya itu 3 rupiah. Ini 300 ya, 300 rupiah. Pertanyaannya, tentukan EOQ dan frekuensi order per tahun. Nanti kita tinggal cari nih. Q sama dengan akar dari 2 dikali demand-nya 12.000 dikali CS-nya, ordering cost-nya 50.000 dibagi carrying cost 300, dapatlah 2.000 unit. Berarti jumlah yang paling efisien untuk mengorder atau untuk memenuhi kebutuhan produksi selama setahun yang 12.000 unit tadi itu adalah 2.000 ya. Jadi sekali pesan 2.000, kalau setahun ada 12.000, berarti setahun kita kalau setahun kebutuhannya 12.000, sekali order 2.000, maka kita harus lakukan order sebanyak 6 kali ya. 12.000 dibagi 2.000, 6 kali setahun. Kalau anggap kita anggap penggunanya rata setiap bulan, setiap waktu, maka setiap 2 bulan sekali kita order 2.000 unit, 2 bulan lagi 2.000 unit, 2 bulan lagi 2.000 unit, dan seterusnya ya. Oke, di EOQ ini itu ada asumsi ya, asumsi yang biasa kita lakukan. Pertama, kita bisa lakukan EOQ kalau permintaannya diketahui. Jadi kita sudah tahu forecastnya, tahun depan kebutuhannya adalah 12.000 kg misalnya, atau 12.000 unit, kita sudah tahu. Kemudian konstan, permintaannya diketahui, dan konstan artinya 12.000 itu, angka 12.000 itu nanti dalam proses berjalannya waktu nggak berubah angkanya ya, tetap fix ya, konstan. Kemudian yang berikutnya konstan juga dari sisi pemakaiannya per waktu. Misalnya kalau 12.000 setahun, maka sebulan rata. Bulan Januari makainya 1.000, Februari 1.000, Maret 1.000, terus dari Januari sampai Desember masing-masing 1.000 ya. Jadi pemakaiannya flat, setiap bulan 1.000. Nggak ada pemakaian misalnya bulan Januari 2.000, bulan Februari 500, bulan Maret jadi 1.000, bulan berikutnya jadi 1.500, nggak seperti itu. Tapi penggunaannya flat, setiap bulan 1.000 terus ya. Itu asumsinya ya. Kita bisa gunakan EOQ kalau permintaannya diketahui dan penggunaannya konstan ya, atau demand-nya konstan selama setahun, itu konstan, tidak berubah-ubah, tidak fluktuatif ya. Atau kalaupun fluktuatif naik turunnya nggak terlalu besar. Misalnya tadi 12.000 setahun, maka kita bisa anggap flat kalau setiap bulan nanti mungkin 998, mungkin 1.002, 1.003, itu kita anggap 1.000 gitu ya.
Jadi kita dalam perhitungan kita anggap 1000. Tapi kalau kadang 1000 di bulan tertentu, kadang jadi 2000, ekstrim gitu ya, 100% dua kalinya, atau jadi 50% di bulan tertentu cuma 500 unit per bulan, maka kita nggak bisa pakai EOQ. Kemudian yang berikutnya asumsinya ya, barang yang dipesan itu bisa segera tersedia. Artinya nggak ada kendala. Kalau kita pesan hari ini, bulan ini ya, kita pesan bulan ini 1000, maka 1000-1000-nya bisa terkirim di bulan ini. Nggak ada yang tertunda. Misalnya kita pesan 1000, oh nggak bisa, vendornya hanya bisa melayani 800 unit setiap bulan. Nanti kalau di atas 800, sisanya dikirim di bulan berikutnya. Nah ini nggak bisa pakai EOQ. Ya. Jadi asumsinya semua vendor yang mensuplai barang itu memiliki kemampuan untuk mensuplai sejumlah apa yang kita butuhkan sesuai waktunya. Ya. Jadi nggak ada yang ditunda. Kemudian asumsi yang ketiga, tidak ada potongan kuantitas. Artinya berapapun kita beli harganya sama, fix, ya, harganya fix. Kita beli satu harganya 1000, beli 2 1000 per unitnya, kita beli 10 per unit 1000, kita beli 1000 unit ya per unit juga 1000, kita beli 10.000 juga sama. Jadi biayanya flat, ya. Kita baru bisa pakai EOQ, ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh EOQ. Yang ini aja nih, ya. Ini ada contoh misalnya saya udah kerjaan pakai Excel ya. Excelnya kelihatan? Excelnya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. Kita coba lihat ya. Di sini ada contoh soal. PT XYZ membutuhkan 25.000 unit gear per tahun. Kemudian PT XYZ ini membeli gear seharga $3,4 per unit. Cost terkait proses dan pengiriman ya, atau penerimaan order adalah $50 per order. Kemudian biaya penyimpanan gear $0,78 gear per tahun. Per gear per tahun. Pertanyaannya, tentukan jumlah atau kuantitas gear yang harus diorder. Kemudian berapa banyak order yang harus dilakukan setiap tahun. Kita lihat ya. Demand-nya berapa? Di sini demand-nya 25.000 ya. Setahun 25.000. Kemudian CS-nya seperti ini lah ya. Ordering cost-nya berapa? Ordering cost-nya atau CS-nya adalah 3,4. Oh enggak, harganya bukan 3,4, 50 ya. $50 ordering cost-nya. Kemudian carrying cost-nya. Carrying cost-nya berapa? 0,78 ya, 0,78. Maka berapa banyak sih pembelian yang paling ekonomis gitu ya? Di sini kan kalau 25.000 berarti anggap dalam 1 tahun ya. Ini misal ya. Misal dalam 1 tahun kerja efektifnya 50 minggu. Gitu ya. Kita hitung 50 minggu. Misal dalam 1 tahun ada 50 minggu kerja ya, minggu kerja 50. Maka kalau dibagi rata 50 per minggu butuhnya berapa nih? Berarti kebutuhan per minggu adalah
Berapa kebutuhan per minggu? Sama dengan 25.000 dibagi 50 ya. 500 unit per minggu nih. Ya. Gini ya. Yang ini kita skip dulu. Kita cari EOQ nih. Nah, ini kan kebutuhannya berarti 500 unit per minggu ya. 500 unit per minggu nih. Apakah kita mau beli setiap minggu 500 unit atau setiap 4 minggu 2000 unit atau gimana ya? Karena nanti ada cost-nya kan, terkait dengan cost-nya ini seperti apa ya. Nah, ini kita pakai rumus. Tadi rumusnya apa? Nih. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini nih. Akar dari 2 kali demand kali CS kali dibagi CC. Ini berarti EOQ-nya EOQ atau Q bintang simbolnya ya, atau Q bintang sama dengan ini 2 dikali demand-nya berapa? 25.000. 2 kali demand dikali CS-nya 50 dibagi CC ya. Bagi CC 48 nih. Lalu di pangkat 0,5 di akar ya. Nah, ini kita dapat angkanya. Order yang paling sesuai adalah 1790,287 ya. Ini angkanya agak keriting saya. Atau yang ini dulu aja di angkanya ya. Angkanya biar itu angkanya ternyata saya pakai yang ini dulu. Sama aja hasilnya nanti ya. Berarti gini, masuk sini lagi aja. Nanti contoh yang itu contoh yang kedua nanti aja. Contoh ini aja ya. Berarti sekali beli berapa? 1790. Kalau dibulatkan jadi 1790 unit ya, atau 1791 unit sekali order ya. Berapa kali kita harus order dalam setahun? Ya tinggal dibagi aja nih. Berarti dalam setahun sama dengan 25.000 dibagi ini sekitar 14 kali ya, 13,96 berarti 14 kali ya. Atau kalau angka fixnya 25.000 dibagi 14 nih, sekali order 1785 ya. 1785 mungkin nanti kalau 14 kali ada 7 kali 1785, 7 kali 1786. Jadi totalnya 25.000. Kita lihat contoh yang berikutnya dulu ya. Ini. Contoh yang nomor 2. Yang angkanya contoh nomor 2. Kita pakai contoh nomor 2 nih. Kita lihat demand-nya berapa setahun. Sebuah perusahaan yang memasarkan jarum suntik permintaan dalam setahun adalah 1000 unit ya. 1000 unit. Kemudian ordering cost-nya 10. Kemudian biaya simpannya 0,5. Maka pembeliannya adalah EOQ-nya 200. Jadi dalam sekali order berapa kuantitinya? 200. Kalau setahun berapa kali order? Kita sebut namanya frekuensi
frequency order sama dengan berapa? 1000 dibagi 200, 5 kali order ya, 5 kali order. Interval ordernya berapa kali? Interval order, interval waktu ya. Kalau dalam setahun misalnya 360 hari kerja, maka interval ordernya adalah ya, kalau misalnya 300 hari dibagi 5 atau 360 dibagi 5, dapatlah angka 72 kali, 72 hari ya. Kemudian ini kalau setahun 360 hari ya. Jika 1 tahun dihitungnya 360 hari ya. Kalau misalnya setahun dihitung 300 hari ya, tinggal dibagi aja, 300 dibagi 300 hari dibagi 5 kali, 300 hari dibagi 5, dapatlah 60 hari ya. Jika 1 tahun dihitungnya berapa? 300 hari ya. Atau kalau mau dihitung per minggu, misalnya 50 minggu setahun, 50 dibagi 5 minggu gitu ya. Jadi setiap 10 minggu sekali order, 10 minggu sekali order, 10 minggu sekali order. Jika 1 tahun 50 minggu gitu ya. Oke, dari sini kita bisa dapat dari sini oke, lanjut ya. Dari sini kita bisa lihat dapat informasi apa aja nih. Pertama, EOQ-nya. Sekali order berapa banyak? 200 unit ya, 200 unit. Kemudian dalam setahun berapa kali order? 5 kali order. Kemudian intervalnya berapa, jarak antara order 1 dengan order berikutnya berapa hari atau berapa minggu, tergantung nanti asumsinya ya. Asumsinya setahun 360 hari kah, setahun 300 hari kah, atau setahun dihitung 50 minggu misalnya ya. Ini interval ordernya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya? Belum, Pak. Belum ya, bisa ya. Oke, sekarang kita hitung total biayanya ya. Total biayanya. Nah, untuk total biaya kita hitung pakai ini nih. Rumusnya ini. Nah, ini ya. Tadi frekuensi sudah, ini sudah. Total biaya. Kita lihat total biaya itu rumusnya ini. Saya taruh sini ya. Biaya di sini ini hanya biaya inventorinya ya, tidak termasuk biaya biaya terkait pembeliannya, terkait dengan misalnya per unitnya berapa harganya ya. Tapi ini di sini terkait hanya biaya yang dimaksud dengan ordering cost, biaya
biaya pengirimannya, ya, atau biaya setup cost-nya, kemudian plus biaya simpannya. Tapi biaya per kilogram atau per unitnya itu belum ada di sini ya. Nanti kalau kita belinya anggap setahun harganya flat, harganya $1, berarti tambahin lagi di sini. Tambah 1000 unit dikali $1 gitu misalnya. Oke, ini kita lihat hitung biaya inventory ya. Biaya inventory ini exclude ya, biaya material pembeliannya ya. Jadi kita sebut TC misalnya ya, namanya TC sama dengan ini demand-nya berapa? Demand-nya 1000 dikali CS-nya 10 dibagi ini ya, dibagi Q-nya 200 unit. Ini lalu ditambah dengan 200 unit dikali CC dibagi 2. Nah, di sini kita dapat biayanya adalah $100 ya. Total TC-nya. Nah, nanti kalau misalnya harga per unit material 0,8 atau Rp100 misalnya, Rp100 ya, maka total cost menjadi yang TC ini ditambah sama dengan $100. Yang ini ya, yang ini nih, yang ini ditambah berapa belinya? Totalnya kita beli 1000 dikali ini Rp100 nih, atau nanti saya rubah jadi 80 ya. Ini saya rubah nih, misalnya harganya Rp80. Oke, gini ya. Jadi 1000 unit dikali 80, dapatlah sekian, $80.100. Jadi biaya materialnya 80.000, biaya inventorinya 100, jadi totalnya 80.100. Oke ya, lanjut. Kalau kita bicara EOQ ya, dalam grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah material atau kuantitinya dengan total biaya di antara dua ini ya, biaya simpan dan biaya pesan, maka biaya pesan itu kan kalau sekali pesan ini kalau kuantiti ya, kalau kuantiti ordernya kecil, contoh tadi kan misalnya di soal yang tadi nih 1000 ya. Kalau Q-nya kecil artinya sekali order mungkin cuma 50 gitu ya. Tadi kan EOQ-nya di sini berapa? EOQ-nya adalah 200 unit ya. Kalau misalnya gini, EOQ-nya tadi 200 unit ya, sini 200 unit. Saya belinya 50 dan seterusnya sampai nanti totalnya berapa? 1000 gitu ya. 50 terus, maka biayanya ada di sini nih, biaya pesannya. Biaya pesannya lebih banyak ya, atau ongkirnya kalau online itu ongkirnya lebih banyak karena kita pesannya berkali-kali ya, kita datangnya berkali-kali, maka total biaya di sini. Tapi kalau saya sekali mendatangkan dalam jumlah besar,
maka biaya pesannya jadi lebih kecil, ya. Akhirnya akan turun. Seperti ini polanya, ya. Ini biaya yang hijau ini biaya terkait biaya order atau biaya pesan. Kemudian biaya yang terkait dengan biaya simpan itu kalau digambarkan dalam grafik dalam bentuk garis lurus seperti ini, yang warna merah, ya. Ini biaya simpan. Rumusnya carrying cost dikali quantity dibagi 2. Kalau biaya pesan tadi ordering cost dikali demand dibagi kuantitinya. Seperti ini bentuknya. Nah, EOQ itu adalah quantity di mana biaya pesan dan biaya simpan sama. Ya. EOQ adalah quantity di mana biaya pesan sama biaya simpan itu sama di sini. Ya. Nah, kalau dihitung nanti biayanya ternyata biayanya dia paling efisien di sini. Ya, kita lihat contoh ya. Jadi di EOQ itu biaya yang paling efisien. Contoh kita lihat. Tadi kan ini biaya yang di sini, ini biaya pesan, ya. Yang D kali CS dibagi Q ini biaya pesan. Yang ini adalah biaya simpan, gitu ya. Kita lihat. Jadi kalau misalnya di sini ya, saya taruh di sini. Misal Q sama dengan di bawahnya ini nih. Di bawah EOQ misalnya berapa? 50 ya. Misal 50. Ya. Maka biayanya berapa? Kalau 50 TC-nya. TC sama dengan di sini kalau kita masukkan ya, kalau Q-nya 50, demand-nya berapa? Sama dengan demand-nya tetap 1000 dikali CS-nya sekali order 10 dibagi 50 ya, dibagi 50. Dibagi 50 ya, nih. Dibagi 50 berapa? 200. Tapi ini baru ini aja ya, baru biaya pesannya. Nanti ditambah lagi biaya Q-nya 50 dikali carrying cost-nya 0,5 dibagi 2. Dapatlah 212,5 ya. Sekarang kalau Q-nya lebih besar dari 200, kita lihat kalau misalnya 250 atau 300 gitu ya, maka TC-nya berapa? Kita lihat di sini sama dengan demand dikali CS-nya 10 dibagi kuantitinya 300 ditambah kuantitinya 300 dikali carrying cost dibagi 2. Nah, ini biayanya berapa? 108 ya. Kalau 50 212, kalau 300 108. Kita lihat di sini. Tadi kan kalau yang EOQ ini $100 ya. Sementara ini apa? Lebih besar semua ya. Jadi kembali ke sini. Kalau kita belinya di sini, kuantitinya sekali beli nanti biayanya di sini. Yang ini. Kalau di sini biayanya yang ini ya. Jadi yang paling efisien mana? Yang paling efisien adalah ketika biaya simpan sama dengan biaya order gitu ya. Oke.
itu konsepnya ya, EOQ itu akan kondisi di mana biaya simpan sama biaya pesannya sama. Oke, lanjut. Dalam inventory juga ada yang namanya safety stock, ya, stok pengaman, ya, stok pengaman. Jadi safety stock ini biasanya ditentukan di gudang minimal harus berapa, gitu. Misalnya ditentukan minimal harus 100, minimal harus 50 ada di gudang, nggak boleh kurang. Kalau misalnya karena proses pemakaian yang tadinya 1000 berkurang nanti tinggal 50, maka kalau sudah 50 langsung beli lagi, langsung order lagi, begitu seterusnya, ya. Itu disebut dengan safety stock. Tapi ada juga mungkin barang-barang tertentu, ya, atau di pusat tertentu, di material tertentu yang boleh sampai 0, dipakai terus, nanti kalau udah habis, benar-benar habis baru beli lagi, ya. Tapi sebagian besar sih umumnya nggak ada safety stock, ya, nggak 0. Jadi misalnya dia kalau minimalnya misalnya kalau stoknya tinggal 10 harus beli lagi, atau stoknya tinggal 5 dia harus beli lagi. Ini biasanya terkait dengan penentuan safety stock ini biasanya ditentukan berdasarkan lead time dan slope. Slope itu adalah jumlah penggunaan per satuan waktu. Contohnya misalnya penggunaan per hari 15 kg. Kalau lead time-nya, masa pengirimannya dari order sampai barang kita terima, misalnya 10 hari, ya. Lead time itu misalnya 10 hari dari order sampai barang kita terima 10 hari, maka setidaknya order harus kita rilis ketika stok di gudang tinggal 150 kg. Gimana ngitungnya? Tinggal dikaliin aja. 15 kg per hari kali 10, ya. Karena nanti kalau 150 ini kan dipakai satu hari tinggal 140, pakai lagi tinggal 130 dan seterusnya. Nanti pas dipakai di sampai satu hari berkurang 15 tinggal 135. Dipakai lagi tinggal 120, dipakai lagi tinggal 105, begitu seterusnya. Nanti kalau sudah 10 hari tinggal 0, zero, gitu ya. Maka nanti perlu ada safety stock di sini, ya, safety stock. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihat aplikasinya seperti apa. Kemudian tadi ada safety stock, ada slope, ada lead time, ada juga ROP, reorder point. Reorder point itu menyatakan atau menggambarkan jumlah atau kuantitas barang yang ada di gudang, berapa banyak, yang menentukan oke, kita harus beli lagi atau enggak, gitu ya. Atau tingkat persediaan di mana pemesanan harus dilakukan agar barang dapat datang tepat pada waktu. Ya. Kita lihat contohnya yang ini. Ya, ini deh, maksud ya. Diketahui sebuah perusahaan memiliki kebutuhan bahan baku sebesar 10.000 unit per tahun. Biaya pemesanan untuk pengadaan bahan tersebut adalah Rp150 per order, atau CS-nya di sini ya, berarti ya. Ordering cost-nya 150 per order. Kemudian biaya simpannya adalah 0,75, ya. Biaya simpannya Rp0,75 per unit per tahun. Hari kerja per tahun 350 hari. Kemudian waktu tunggu atau lead time untuk penerimaan bahan adalah atau pengiriman bahan adalah 10 hari. Artinya kita akan terima barang setelah PO dirilis 10 hari, gitu ya. Kemudian kita di sini diminta untuk menentukan berapa EOQ-nya, berapa total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengadaan bahan tersebut, kemudian berapa kali perusahaan melakukan pemesanan dalam setahun, berapa lama EOQ akan habis dikonsumsi perusahaan, dan seterusnya. Kita lihat.
lihat contoh soal ini jawabannya gimana. Ya. Oke, lihat. Diketahuinya. Nah, kita apa? Demand. Demand, kemudian ordering cost, kemudian ada carrying cost, demand, ini CS, CC, kemudian ada lead time ya, LT lead time-nya 10 hari. Kemudian hari kerja, berapa? 350 hari ya. Lead time-nya berapa? 10 hari. 10 hari. Kemudian CC-nya 0,75. Rupiah per unit per tahun. Ordering cost-nya 150 rupiah per order. 150 rupiah per order. Demand-nya 10.000 unit per tahun. Gitu ya. Ini data yang kita punya. Data awalnya. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Nomor 1. EOQ. EOQ atau key bintang ya. Key bintang berapa? Sama dengan demand-nya, demand 2 ya. 2 dikali demand dikali ordering cost dibagi 2 ya. 2 CC ya. Dibagi CC lalu diakar 0,5. Berapa dapatnya? Sekali order berapa? 2.000 unit ya. Kebutuhan setahun 10.000. Sekali order atau order yang paling efisien, yang paling ekonomis adalah 2.000 unit sekali order ya. 2.000 unit per order ya. Yang nomor 2. Nomor 2 apa? Total biaya. TC-nya ya. TC-nya tadi kita udah pakai rumusnya apa? TC itu rumusnya ini ya. Rumus TC ini sama dengan demand dikali CS lalu dibagi kuantitinya tambah kuantiti dikali CC dibagi 2 key F17 ini ya. F17 TC
EC-nya berapa? Nih, 1.500 rupiah ya isinya. Lalu yang ke kita lihat yang pertanyaan nomor 3. Frekuensi. Berapa kali perusahaan melakukan pemesanan dalam setahun? Frekuensi ya. Nomor 3, frekuensi order. Frekuensi order per tahun. Frekuensi order per tahun sama dengan berapa tadi? 10.000 dibagi sekali order berapa? 2.000. Berarti 5 kali order per tahun. Gitu ya. Kemudian berapa lama EOQ akan habis dikonsumsi perusahaan? 4. EOQ akan habis setelah gitu ya, setelah berapa hari? Setelah titik-titik hari. Pak maaf, sharingnya hilang Pak. Oh, sharingnya hilang. Oh, udah kelihatan lagi? Belum Pak. Masih belum? Udah. Sudah ya. Tadi frekuensi order sudah ya, 5 kali order per tahun. Kemudian yang berikutnya berapa lama EOQ akan habis dikonsumsi oleh perusahaan. Jadi yang 2000 unit ini dipakai berapa lama? Ya. Kalau kita lihat ini kan 10.000 ya. 10.000 untuk kebutuhan berapa lama? Ini kita lihat dulu ya sebelum masuk situ. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu di sini. 10.000 yang namanya slope. Kita hitung slope dulu ya. Slope sama dengan slope itu apa? Pemakaian selama setahun dibagi waktunya 350. Nah ini kita dapat angkanya koma ya. Oke, biar angkanya nggak koma, ini saya rubah ya. Angkanya biar 300. Koma juga. 300 atau 250. Gini ya. Kita hitung dalam setahun 250 hari kerja. Hari kerja ya. Kemudian EOQ-nya berubah, frekuensi order sama. Nah ini slope-nya berarti berapa nih? Kalau setahun 250 hari kerja berarti 10.000 dibagi 250 gitu ya. 10.000 dibagi 250 kita dapat 40 unit. 40 unit per hari. Ini penggunaan per hari berarti ya. Penggunaan per hari 40 unit berarti kalau 2.000 unit itu akan habis dipakai berapa hari? Gitu kira-kira ya. Maka kita dapat 2.000 dibagi 40 ya. Dapat lagi nih. Jadi 2.000 unit ini akan habis dipakai untuk keperluan produksi selama 50 hari. Gitu ya. Jadi untuk dapat ini kita nyari slope dulu nih. Gitu ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 apa? Tentukan reorder point, ROP. Reorder point. Reorder point apa? Ini
menentu apa jumlah yang berapa jumlah stok di gudang yang harusnya kita melakukan proses order lagi ya, pre-order. Ini rumus ROP kalau pakai rumus ini. ROP ya, lead time kali slope. Jadi ini sama dengan lead time-nya berapa? Lead time-nya 10 hari dikali slope-nya ini 40. Jadi ROP-nya adalah 400 unit. Di sini adalah, kalau di soal ini nggak ada safety stock ya. Safety stocknya dianggap nol nih. Nggak, di sini kan nggak ada informasi safety stock sekian unit, nggak ada ya. Berarti kita anggap safety stocknya nol. Di gudang boleh sampai nol berarti di sini ya kondisinya. Jumlah unit yang ada di gudang boleh sampai nol. Ya. Jadi ROP-nya 400 unit. Kemudian yang berikutnya kita diminta bagan persediaan perusahaan. Nah, bagannya seperti ini. Bagan yang menggambarkan ini, kalau kita lihat di sini frekuensinya 5 order per tahun, 5 kali order ya. Nanti bentuknya seperti ini. Saya gambarkan pakai segitiga. Ini gambarnya nggak proporsional ya. Jadi kira-kira aja lah. Jadi kalau saya gambarkan jadi kalau dalam bentuk grafik yang vertikal ini adalah menggambarkan kuantiti, kemudian ini menggambarkan ini waktu ya, kuantiti ada di sini. Ini kuantiti. Ini waktu. Kemudian ini misalnya 0.
Oke, dalam setahun ada berapa hari di sini kita lihat? 250 hari ya. Jadi 0, atau kalau kita lihat di sini EOQ-nya itu akan habis setiap 50 hari. Berarti nanti di sini 50 hari, nanti di sini 100 gitu ya. Ini 150 setelah 150 hari. Ini 200. Ini 250. Dalam hari ya. Oke. Jadi di sini gambarannya gini. Di hari ke-0 anggap sudah ada berapa maksimalnya di sini, sekali order 2000 ya, 2000 nanti dipakai 50 hari habis, datang lagi 2000 dipakai lagi habis, begitu seterusnya ya. Jadi di sini kuantiti maksimumnya adalah 2000 unit. Ya. Jadi 2000 dipakai habis dan seterusnya gitu ya. Ini jangan jumlah hari. Ini gambar bagan menggambarkan kondisi inventory-nya ya. Kemudian ada ROP. ROP itu berapa? 400 unit ya. Taruhlah misalnya di sini 2000. Ini saya gambarkan nggak proporsional ya. Kira-kira aja. Taruhlah misalnya di sini 400. Berarti nanti ada kondisi di sini. Anggap ini 400 ya. Jadi nanti ada kondisi ketika stoknya tinggal gitu ya. Nanti ketika 2000 nih, 2000 unit dipakai terus, ketika sampai di sini tinggal 400 unit, maka dilakukan proses order. Kapan ordernya? Kira-kira nanti waktunya seperti ini.
Jadi ROP-nya 400 unit, kemudian kapan harus order lagi? Tadi kan slotnya berapa? 40 ya. 40 unit per hari, slotnya 40 unit per hari. Kemudian lead time-nya berapa? 10 hari ya. Lead time-nya 10 hari berarti kita harus order 10 hari sebelum habis gitu ya. Kita harus order 10 hari sebelum habis. Kapan? 10 hari sebelum habis. Kira-kira di sini. Ya, kira-kira sebelum. Jadi di hari kapan harus beli? Hari ke-40, hari ke-90, ya 10 hari menjelang habis ya. Ini ke 140, ini ke 190, ini ke 200. 240. Oke gini ya. Jadi di hari ke-240 kita order, nanti 10 hari kemudian habis ya. Jadi kalau kita gambarkan